Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Feby Febriana Syaputri dengan NPM 20201415000213 dan Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor NPM 202014500134. pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Manusia, Moral, dan Hukum. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena dengan adanya panutan nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Perwujudan nilai, moral, dan hukum. A. Hakikat nilai dan moral. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda, karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. B. Norma sebagai perwujudan nilai. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Seiring juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak dengan sesuai aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib, sebagaimana yang diharapkan. Nah, terdapat 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma moral atau kesusilaan, yaitu peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan antar manusia. Yang terakhir ada norma hukum, yaitu peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. C. Hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma, moral, dan perundang-undangan yang immoral dan harus diganti. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda. Sebab dengan kenyataannya, mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Bisa dilihat dari slide yang ada di belakang saya, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan itu apa sih? Keadilan itu pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan hak orang lain. Karena orang lain juga punya hak atas hidupnya sendiri, seperti kita juga. Jadi, kita harus memberi kesempatan pada orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Prinsip dari keadilan ini adalah keseimbangan adanya menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Jadi, bagi kalian nih yang hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban, itu tanda tidak adil.
Adanya ciri-ciri dari keadilan, yaitu pertama tidak memihak, karena adil berarti sama, dan adil memiliki porsi masing-masing, memiliki sama haknya, sah menurut hukum, layak dan wajar, benar secara moral. Ada juga nih akibat dari ketidakadilan, yaitu kehancuran dari diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan ada suatu negara jika tidak adil, maka negara tersebut akan menjadi chaos atau berantakan karena ketidakadilan tersebut. Yang kedua adalah kezaliman, itu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu. Bisa dilihat di belakang saya ini ada dua macam-macam keadilan. Yang pertama, keadilan legal atau keadilan moral. Keadilan moral ini dalam suatu komunitas yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasar yang paling cocok baginya. Rasa keadilan akan terwujud bila setiap individu melakukan fungsinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keadilan tidak akan terjadi bila intervensi pada pihak lain dalam melakukan tugas kemasyarakatan, dan hal ini dapat memicu pertentangan serta konflik. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu keadilan yang terlaksana apabila hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Contohnya, gaji pegawai lulusan SMA dan sarjana S1 atau S2 dan S3 harus dibedakan. Tapi tergantung juga cara kerjanya. Kalau misalnya emang kerjanya bagus, itu bisa jadi nilai poin untuk gajinya lebih tinggi. Seperti itu. Apa sih konsep kesejahteraan ini? Bisa dilihat. Dilansir dari Ensiklopedia Britania tahun 2015, konsep negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Sektor sosial dan ekonomi memang menjadi fokus utama pemerintah dengan konsep welfare state ini atau kesejahteraan sosial ini. Harapannya, kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera secara emosional dan ekonominya. Contohnya nih, peranan konsep negara kesejahteraan. Adanya jaminan sosial seperti asuransi. Contoh lainnya juga ada pembayaran kesejahteraan bagi mereka yang tidak bekerja. Selain kesejahteraan, ada juga nilai atau value. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berkaitan dengan nilai. Suatu dianggap bernilai apabila memiliki sifat menyenangkan, berguna, menarik, menguntungkan, memuaskan, serta berkeyakinan. Ada dua pendapat mengenai nilai. Ada yang menilai nilai itu, value ini, subjektif dan objektif. Dan menurut aliran idealisme, nilai itu objektisme, yaitu ada pada setiap sesuatu. Pendapat lain menyatakan nilai itu subjektif, bahwa nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misal, air menjadi sangat berharga daripada emas bagi seseorang yang kehausan di padang pasir. Nilai menjadikan manusia mendorong untuk melakukan tindakan agar harapannya dapat terwujud dalam kehidupannya. Selain ada nilai, di sini juga ada moral. Moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Istilah moral dapat disamakan dengan etika, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Dalam hubungannya dengan nilai, moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik dan buruk. Di sini ada hukum ya. Nah, kita mengenal Indonesia adalah negara hukum, maka kita perlu menjalankan semua hukum yang berlaku di negeri ini.
Hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Nah, ada juga nih fungsi hukum, yaitu alat pengukur tertib dalam hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad, roh, dan makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah suatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Jadi, kesimpulannya itu, nilai, manusia, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, melaksanakan, dan menghayati dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum, agar terjadinya keselarasan dan harmoni dalam kehidupan. Oke, alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.